Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang topologi jaringan. Perkenalkan, nama saya Ade Winjani dari kelas 11 DKJ 3. Saya lahir di Tuleko tanggal 12 September 2009. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep topologi. Apa itu konsep topologi? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Pengertian topologi. Topologi adalah susunan atau cara bagaimana komputer atau perangkat dalam suatu jaringan terhubung satu sama lain, baik secara fisik maupun logis. Topologi menentukan bagaimana data mengalir dalam jaringan dan bagaimana perangkat berinteraksi. Selain itu, topologi juga memengaruhi kecepatan, efisiensi, dan biaya pembangunan jaringan, sehingga pemilihan topologi yang tepat sangat penting dalam perancangan jaringan komputer. Fungsi topologi. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Dalam pemilihan topologi harus dipertimbangkan pada beberapa faktor. Hal ini akan memengaruhi kualitas, efektivitas, dan efisiensi juga. Faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Yang kedua, kecepatan. Ketiga, lingkungan. 4, ukuran. 5, konektivitas. Manfaat topologi. Menjadikan sebuah sistem networking menjadi lebih terstruktur, terancang, dan jelas. Yang pertama, arah jalur internet menjadi jelas. Yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Topologi bus, yaitu topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Kelebihan topologi bus. Yang pertama, penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Topologi bus juga memiliki kekurangan. Yang pertama, sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, sulit mendeteksi masalah. Yang ketiga, ketergantungan pada kabel utama. Yang kedua, ada topologi linear. Topologi linear adalah konfigurasi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang berfungsi sebagai tulang punggung jaringan. Kelebihan topologi linear adalah mudah dikembangkan, tidak membutuhkan kendali sentral. Tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Kekurangan dari topologi linear adalah kepadatan lalu lintas data, batasan jarak dan jumlah node, dan yang ketiga adalah keamanan data. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring adalah topologi cincin. Topologi ring atau topologi cincin adalah jenis konfigurasi jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain, membentuk lingkaran atau cincin. Dalam topologi ini, data atau sinyal berjalan searah di sepanjang lingkaran dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kelebihan dari topologi ring adalah mudah perancangan yang mudah dan instalasi yang mudah, performa yang stabil, kemudahan dalam pelacakan kesalahan. Kekurangannya, kerentanan terhadap kegagalan satu perangkat, di mana kerusakan pada satu node dapat menyebabkan seluruh jaringan terganggu. Yang ketiga, konfigurasi dan pemeliharaan yang rumit. Yang keempat, ada topologi star. Topologi star adalah suatu metode atau bentuk konfigurasi jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung ke satu titik pusat, yang biasanya disebut hub atau switch. Dalam topologi ini, perangkat-perangkat tersebut tidak terhubung langsung satu sama lain, melainkan melalui perangkat pusat tersebut. Kelebihan topologi star. Yang pertama, identifikasi masalah yang mudah. Yang kedua, kemudahan instalasi dan pengelolaan. Ketiga, kemampuan untuk memperluas jaringan. Kekurangan dari topologi star adalah ketergantungan pada perangkat pusat, potensi penurunan kecepatan, dan keterbatasan jarak. Yang kelima, ada topologi mesh.
Topologi mesh adalah sebuah topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat atau node terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Kelebihannya, kecepatan transfer data tinggi banget. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, mudah dalam pemeliharaan. Kekurangan dari topologi mesh adalah perawatan yang rumit, kurang praktis untuk penggunaan sehari-hari, tidak efisien untuk jaringan kecil. Yang keenam ada topologi tree. Topologi tree adalah sebuah topologi jaringan yang menggabungkan topologi star dan topologi bus, membentuk struktur hierarkis seperti pohon. Kelebihannya dapat dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, isolasi masalah yang mudah. Kekurangannya, ketergantungan pada backbone dan konfigurasi yang rumit. Yang ketujuh ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah model topologi jaringan komputer yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda. Kelebihannya, toleransi kesalahan yang baik, kinerja yang stabil, kemudahan pengembangan, dan kemampuan untuk menggabungkan berbagai topologi. Kekurangannya, biaya yang lebih tinggi dan perencanaan awal yang rumit. Sekian presentasi tentang topologi jaringan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.